Ribut dalam keluarga. Karena apa? Karena ada beberapa yang nggak bisa ngelola keuangan dalam hal untuk kepuasan hobi masing-masing kayak gitu. Jadi teman-teman, kita ini akan bahas tentang hobi cowok yang mahal dan juga skincare cewek yang mahal. Halo teman-teman Bisnis Hack, balik lagi bersama saya Deborah Priyanita, perencana keuangan. Pada kali ini saya akan bahas tentang kenapa sih hobi cowok mahal dan mahalnya skincare cewek. Jadi kita tahu ya, masing-masing kan punya yang namanya hobi, punya yang namanya kesenangan. Kalau cowok kan biasanya hobinya macam-macam ya, ada olahraga, ada entah itu dia hobi otomotif, lalu hobi koleksi mainan, ada hobi suka yang main PS kayak gitu. Nah itu ternyata nggak murah ya buat koleksi barang-barang sebagai hobinya. Selain itu kalau buat cewek-cewek ini juga kalau masalah skincare sama perawatan diri itu juga nggak murah. Itu kenapa banyak cewek-cewek sekarang yang lebih senang kerja walaupun dia udah berkeluarga. Karena ya itu tadi, kebutuhan skincare buat cewek itu juga mahal. Jadi buat teman-teman kita harus tahu ya gimana cara ngelola ke depannya untuk hobi maupun perawatan untuk si cewek ini agar nggak ganggu keuangan. Jadi sekarang ini masih banyak teman-teman yang ribut dalam keluarga. Karena apa? Karena ada beberapa yang nggak bisa ngelola keuangan dalam hal untuk kepuasan hobi masing-masing kayak gitu. Jadi teman-teman, kita ini akan bahas tentang hobi cowok yang mahal dan juga skincare cewek yang mahal. Itu kenapa sih kayak gitu? Nah sekarang kita mau bahas dulu buat hobi cowok yang mahal. Kenapa sih hobi cowok mahal? Karena itu tadi, kalau yang namanya cowok kalau udah ngefans sama sesuatu tuh biasanya nggak bisa mikir ya, bukannya nggak bisa mikir, tapi kadang mereka tuh udah sukanya kualitas. Kalau cowok tuh lebih ke arah kualitas, kalau cewek tuh beda. Kalau dia yang penting bagus, walaupun murah tapi dia punya banyak. Kalau cowok nggak, dia biasanya nyari yang namanya kualitas. Nah saya punya cerita teman itu dia hobi otomotif. Kalau zaman tahun berapa ya? Antara 2008-2010 itu kalau di Jogja sendiri itu kan banyak ya, ada komunitas mobil kayak itu banyak banget. Zaman dulu ada yang namanya kontes-kontes mobil kayak gitu juga banyak dulu. Kalau sekarang nggak terlalu sih, tapi kalau masih ada pun itu menurut saya ya terlalu banyak mengeluarkan uang kayak gitu. Kenapa? Ya itu tadi, kadang kalau kayak kontes mobil, itu tuh kontes mobil bisa jadi teman-teman mengeluarkan uang lebih mahal daripada mobilnya sendiri. Dulu tuh pernah ada teman ikut kontes mobil, itu tuh kalau ganti pelek ban, terus cat mobil, terus habis itu interiornya, itu tuh habis lebih dari harga mobil itu, hampir ratusan juta. Itu yang benar-benar terjadi, dan mereka tuh ikutan kontes itu untuk yang juara itu tuh biasanya dapatnya 5 juta, 10 juta, jadi nggak make sense ya. Kalau buat cewek-cewek itu nggak make sense ya, dia ngeluarin ratusan juta tapi dia dapatnya 5-10 juta. Cuman memang ada satu kebanggaan sendiri sih kalau buat cowok. Kalau dari segi cowok ngomongnya sih ada satu kebanggaan dan seneng kayak gitu. Jadi dia lebih happy sih, kayak nunjukin ini loh aku bisa kayak gitu. Cuman kalau dalam hal nanti teman-teman masuk ke sebuah sebuah pernikahan, sebuah rumah tangga, kalau sampai nggak bisa ngatur keuangannya, nggak bisa ngelola hobinya yang semakin mahal, nah itu nanti juga bisa jadi keributan dalam rumah tangga. Ingat ya teman-teman, sebenarnya kalau di dalam rumah tangga itu bukan masalah ada pihak ketiga, tapi masalah keuangan itu juga bisa menjadi sebuah akar dari permasalahan yang berkelanjutan dalam rumah tangga, entah itu nanti ribut, cekcok kayak gitu tuh. Masalah duit itu hal utama juga. Jadi teman-teman harus bisa benar-benar ngelola keuangan. Terus sekarang tuh yang lagi in ya, itu tuh ada yang lari, hobinya lari. Terus habis itu ganti dari lari itu ke naik sepeda. Cowok-cowok tuh naik sepeda, jadi dia lebih senang. Semisal yang lagi banyak-banyaknya lari, dia beli baju-baju lari, terus habis itu sepatu lari, itu juga nggak murah, bisa jutaan juga.
Jadi kadang belum lagi harus gonta-ganti kan kalau ada event atau apa buat lari bareng kayak gitu, kadang gonta-ganti itu kan juga lumayan. Terus habis itu ganti lagi naik sepeda. Harga sepeda sekarang berapa sih? Oke lah kalau ada yang harga sepeda murah semisal 1 jutaan atau 2 jutaan, tapi ini ada loh sepeda harganya 60 juta. Itu hanya untuk sepeda ya. Jadi itu kadang sepeda apa sih yang Brompton itu sampai 60 juta kayak gitu. Jadi teman-teman yang punya hobi mahal benar-benar dikelola dengan baik ya. Apakah itu ganggu nggak sih keuangan teman-teman semua? Oke sih, kadang ada yang cerita kayak gini. Mendingan kalau buat cowok, kalau punya hobi dimahalin daripada nanti aneh-aneh ceritanya sih kayak gitu. Jadi kebanyakan cowok-cowok tuh bilang daripada ke hal-hal yang negatif, mendingan dia hobinya itu benar-benar di upgrade. Jadi uangnya tuh nggak lari kemana-mana. Tapi ya itu tadi benar-benar harus dicek juga sama kondisi keuangannya. Menarik nih, ada temen biasanya kalau ditawarin untuk berinvestasi atau dia menata keuangannya untuk dana darurat, dia bilangnya duitnya nggak ada. Tapi giliran dia beli sepatu, itu tuh dia seneng banget ya, maksudnya dia hobi banget koleksi sepatu, dia seneng dan bisa ngeluarin duitnya. Dan yang bilangnya ngomong nggak ada duit, tiba-tiba kalau beli sepatu dia ada, dan dia punya 50 pasang sepatu. Dan harganya yang paling murah aja sekitar 1,5 jutaan. Bayangkan dia punya 50 sepatu. Kalau dihitung berarti kalau semisal 1 jutaan, 2 jutaan aja kalau di rata-rata. Berarti dia udah habisin 100 jutaan. 100 jutaan loh buat sepatu. Bayangkan kalau uangnya itu diinvestasikan ke produk keuangan, dia udah dapat berapa tabungannya. Jadi sebenarnya kemarin ada nonton ya, kalau pernah nonton ada YouTube-nya kayak Raditya Dika, dia jual jam tangannya dia, terus dia berinvestasi, dia udah mulai melek keuangan. Jadi teman-teman kalau semisal punya hobi mahal, kayak entah itu punya miniatur, mainan, terus habis itu punya sepatu, masih bagus-bagus, itu teman-teman juga bisa mulai kelola buat dijual barang-barang bekas kayak gitu. Siapa tahu masih laku dan bisa hasilin duit, teman-teman bisa mulai nabung. Dan Raditya Dika akhirnya laku ini tuh, dia itu kayak jual jam tangannya, itu kan dia koleksi banyak ya, dan jamnya nggak murah ya, otomatis dia dapat uangnya banyak, dan dia mulai berpikir gimana nih nanti pensiunannya dia kayak gitu, dan dia mulai nabung nyiapin. Jadi buat teman-teman yang tadi kayak punya helm yang harga 10 juta, itu juga teman-teman harus cek lagi gimana nanti dana pensiunnya. Jadi juga jangan cuma mikirin saat ini aja ya, teman-teman mungkin saat ini senang dengan hobinya, cuman teman-teman nggak mikirin nanti kalau pas pensiun tuh teman-teman butuh duit juga buat hidup kayak gitu. Jadi jangan cuma koleksinya ngendon nggak ada manfaatnya, tapi kalau semisal nanti masih pengen koleksi lagi nih, tapi teman-teman harus punya uang yang dari koleksinya itu juga bisa menghasilkan. Gimana caranya? Jangan cuma hobi tapi nggak menghasilkan. Semisal kayak tadi lari itu semisal jadi juaranya, mungkin bisa teman-teman ikut lombanya jadi menang kayak gitu, menghasilkan nggak masalah. Cuman kalau nggak menghasilkan itu tadi, kita jadinya otomatis hanya boros aja ya, nggak sesuai fungsi. Jadi lebih baik kalau pamannya punya sepatu, oke, koleksi. Semisal pengen baru ya gimana caranya yang lama-lama ini dijual buat beli yang baru kayak gitu. Jangan sampai kita ngerogoh gocek lagi ini dari hal-hal yang sifatnya itu adalah untuk kebutuhan primer, kayak entah itu biaya hidup, terus habis itu buat biaya sekolah anak. Jangan sampai diambil dari situ, karena ya rata-rata bapak-bapak yang udah nikah itu mereka baru benar-benar sadar kalau uangnya dulu itu hanya untuk hobi itu terlalu banyak, dan dia nggak nabung sama sekali, nggak ada persiapan saat dia udah berkeluarga. Dan kebutuhan bayi kan mahal juga, dia mulai pusing. Jadi teman-teman yang punya koleksi yang mahal-mahal mulai dijual boleh, kalau memang keuangannya nggak stabil, apalagi kayak COVID kayak gini ya, itu bisa jadi salah satu alternatif teman-teman semua buat dapetin income tambahan. Jadi nanti kalau semisal ada yang baru lagi boleh, nggak masalah, cuman harus benar-benar tahu gimana ngaturnya ya, harus nyeimbanginnya gimana. Itu tadi baru buat cowok. Nah sekarang kalau buat cewek nih, ada yang tahu YouTuber si Tasya ya?
Itu yang dia kemarin benar-benar viral di tahun 2019, dia itu totalan make up buat pergi aja sampai 17 juta. Nah ini benar-benar sampai saya tuh nyatet ya, dia tuh pakai make up apa aja. Jadi nggak semua cewek memang suka yang namanya make up, nggak semua cewek suka yang namanya make up. Cuman ada beberapa cewek yang suka make up itu bakalan gila-gilaan ngeluarin duitnya karena apa? Mereka suka dan mereka senang kelihatan cantik ya, memang senang ya. Dan itu benar-benar untuk satu kali apa namanya dandan dia itu bisa, saya hitungin dulu. Tuh agak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 skincare yang dipakai dalam satu mukanya dia sekali dia dandan. Benar-benar yang mulai untuk primernya aja itu tuh udah ada 2, primernya 2, belum dia pakai foundation, terus habis itu dia itu pakai apa namanya untuk mata aja dia udah ada beberapa eyeshadow yang dipakai, terus habis itu dia pakai apa namanya blush on, itu pun dia pakai gradasi yang beda kosmetik ya, beda kosmetik. Untuk lipstiknya juga dia juga ada beberapa yang dia harus timpa-timpa ya biar dapat warna yang dia suka kayak gitu. Nah itu benar-benar kalau dipikir secara logika, kita yang mungkin gajinya UMR nonton YouTube tentang kecantikan bakalan kok bisa ya ngabisin duit segitu, padahal kita buat makan aja masih kesusahan. Cuman ya itu tadi, ada beberapa orang yang memang untuk taraf kehidupan tertentu dia mampu. Jadi jangan disamain ya teman-teman. Buat kita yang masih belum stabil keuangannya, jangan karena kepengen kayak gitu jadi ikut-ikutan. Ini yang terjadi memang gara-gara kita sering ngelihat orang. Sosial media ini benar-benar berdampak banget ya buat kehidupan keuangan kita. Jadi kita tuh kayak ngelihat yang bagus-bagusnya aja, cuman kadang kita nggak ngelihat nih kantong kita tuh cukup apa enggak buat ngikutin. Kadang cewek-cewek ini pengen tampil juga beda kayak gitu. Ada yang sekarang bulu mata tanam, ikut-ikutan pakai bulu mata tanam. Terus habis itu yang sekarang ada yang pengen mancungin hidung, juga ikut-ikutan suntik filler ya kayak gitu ikutan. Terus habis itu kan kalau dihitung kan mahal ya, pengeluaran nggak sedikit ya. Belum lagi nanti itu baru buat dandan, belum nanti yang buat malam, ada krimnya banyak banget. Itu teman-teman bayangkan itu uang berapa kayak gitu. Kadang ada yang ngomong kalau teman-teman sering nonton TikTok yang sekarang lagi rame nih, si cowok itu ada bikin TikTok sampai gajinya dia UMR. Kalau semisal 500.000 aja cukup nggak buat skincare kamu? Kan maksudnya terlalu ini banget ya, bener-bener cowok tuh juga sekarang jadi kepikiran ya kalau cewek dandan itu tuh ternyata nggak murah. Cuman ya sekarang memang juga banyak cewek yang bekerja buat menuhin kebutuhannya dia sendiri, jadi nggak jadi beban buat si cowok. Itu lebih baik sih, maksudnya dia nggak akan mengganggu keuangan rumah tangga yang diberikan suami itu buat skincare-nya dia. Ya tapi kita juga harus bisa budgetin, jangan sampai ngeluarin yang memang bukan sesuai dengan kantong kita ya. Maksudnya nggak sesuai itu ya, kayak gaji 4 juta kamu beli bedak channel seharga 800.000. Menurut saya sih itu terlalu berlebihan ya. Kalau semisal teman-teman punya gaji sekitar 4 juta ya, teman-teman pasti harus tahu untuk skincare budgetnya berapa kayak gitu. Memang bisa untuk dipakai bulanan atau mungkin tahunan, cuman ya benar-benar kalau kita hitung secara bulanan rata kayak gitu, tetap teman-teman itu terlalu over budget. Kalau semisal gaji 4 juta beli bedak channel seharga 800.000-an kayak gitu. Sorry ya tadi yang Tasya tadi dia pakai make up ya yang harga sampai 17 juta. Kalau skincare dia beda lagi, itu ada sendiri yang buat malam, perawatannya dia juga udah beda dari make upnya tadi. Jadi make upnya tadi aja 17 juta, skincare belum yang lain. Perawatan untuk tubuhnya itu berapa, teman-teman juga bisa hitung sendiri. Jadi kita teman-teman yang masih gaji UMR, kita harus benar-benar sadar kalau kita tuh nggak bisa ya, maksudnya ngikutin gitu aja. Jadi kita juga masih banyak kok sebenarnya alternatif untuk dapat make up yang sebenarnya lebih bagus juga buat kulit kita.
tapi juga kelihatan oke gitu loh, walaupun nggak mahal. Itu tergantung kitanya bisa gimana caranya match buat diri kita sendiri kayak gitu kan. Terus tips dari saya untuk yang punya hobi mahal tadi dan juga untuk teman-teman yang skincare atau perawatannya mahal tadi, kita bisa ngatur keuangannya itu dengan baik. Gimana caranya? Yang pertama, kita bisa cara substitusi. Jadi teman-teman kalau semisal suka barang-barang mahal, branded kayak tas, sepatu, terus habis itu jam tangan, itu harganya mahal, teman-teman harus ngirit di hal-hal yang teman-teman bisa lakuin, semisal kayak apa? Kayak makan. Jadi pernah punya teman di perbankan, kalau cowok-cowok di perbankan itu sama ya kayak cewek ya, mereka suka bergaya, maksudnya dia suka kalau pakai baju tuh kalau warnanya biru, biru semua, kalau merah, merah semua, itu lengkap sama tas dan juga sepatunya itu semuanya harus senada, itu ada. Tapi masalah makan, dia bakalan yang namanya ngirit, dia tuh sampai bawa nasi telur ke kantor setiap hari. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia pengen punya barang-barang branded, tapi dia harus bisa substitusi di mana pengeluaran uangnya itu nggak berlebihan, yaitu di mana ya dimakan. Jadi teman-teman bisa alihin kayak gitu. Jadi semisal teman-teman pengen bergaya juga punya semisal handphone itu mahal kayak itu, ya udah teman-teman berarti bisa jadi tempat tinggal atau kosnya cari yang lebih murah, semisal anak kosan. Nah itu benar-benar teman-teman bisa namanya substitusi. Kalau memang udah substitusi aja nggak cukup, yaitu tadi pernah ya saya sharing tentang nyari tambahan penghasilan, nggak bisa lagi. Jadi jangan sampai ganggu kebutuhan primer kita. Kalau kita punya hobi, kita punya keinginan yang lebih kayak gitu, kita harus benar-benar tahu kita dapetin duitnya dari mana. Jangan hanya ngandelin satu sumber gaji ya. Tapi kalau misal ngandelin satu sumber gaji, kita itu tadi harus melakukan yang namanya substitusi. Jadi nggak bisa semuanya enak kayak gitu. Kita harus tahu yang namanya bayar harga ya. Itu kan namanya bayar harga ya. Jadi teman-teman, saran saya, kita harus kelola manage keuangan dengan baik, karena kalau kita itu kan jadi habit ya, nantinya jadi habit. Kalau nanti kita berumah tangga, kalau bagi yang belum berumah tangga, itu nanti juga masalah keuangan, hobi itu bakalan jadi perkara ya. Kadang ada suami yang marah karena hobinya nggak bisa diikutin lagi setelah pernikahan, padahal sebelum nikah dia udah ngelakuin itu kayak gitu kan. Jadi buat si istri juga harus tahu, ngertiin juga bahwa hobi-hobi cowok ini juga kasih budget aja sih. Jadi jangan dihilangkan, tapi dikasih budget kayak gitu. Jadi ada kepuasan atau kesenangan tersendiri, dan itu bisa untuk kerja itu tuh memang bisa menjadi suatu motivasi atau dorongan juga sih buat dia tetap happy jalanin hidup kayak gitu. Jadi bisa dibudgetin. Kalau buat yang cewek-cewek, buat ibu-ibu juga, kalau memang uang dari suami nggak cukup buat beli skincare, ya itu tadi mungkin bisa cari ide bisnis online buat ibu-ibu buat dapetin duit buat beli skincare-nya sendiri. Jadi nggak ganggu uang buat dapur. Jadi itu tadi sih beberapa tips dari saya. Semoga teman-teman yang punya hobi mahal, yang kayak tadi mobil, kontes mobil, terus habis itu ada koleksi sepatu yang sampai harganya jutaan, ngumpulin sampai 50 sepatu, terus habis itu ada yang punya jam tangan, koleksi tas, kayak gitu. Cewek-cewek yang suka koleksi tas, mungkin mereka bilang bisa dijual lagi dan beli baru, memang bisa. Cuman ya benar-benar juga dibudgetin, jangan over budget, karena itu tadi itu jadi habit sih. Kalau memang kemampuannya belum cukup, teman-teman tahan dulu dan budgetin sesuai dengan kemampuan. Itu aja sih saran dari saya. Semoga berguna buat teman-teman semua. Terima kasih. Dah.